Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musytarikun fi manzumah Arabiyyah online. Apa kabar teman-teman semua yang bergabung menjadi peserta pada grup Bahasa Arab online di grup WhatsApp. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kalian di dunia dan juga di akhirat insyaallah taala. Kemudian kami ajak kepada para peserta atau para pemirsa yang masih belum bergabung dalam program Arabiah online atau belajar bahasa Arab via online, silakan bergabung dengan mendaftarkan diri. Untuk tata caranya lihat deskripsi pada video di bawah ini. Baik teman-teman semua para peserta bahasa Arab online, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk memperdalam pembahasan tentang pembahasan kita di dalam buku Al-Arabiyah bin Namadzid. Kalau kita membaca Ad-Darsul Awal ini, mungkin bagi para peserta yang sudah melewati pembahasan ini, sudah terbiasa atau sudah banyak pemahaman terhadap materi-materi ini. Untuk tambahan dari materi kita di bab yang pertama ini, Ad-Darsul Awal, kita akan sedikit memberikan suplemen ya tentang poin-poin yang menjadi pembahasan pada bab yang pertama ini atau pelajaran yang pertama. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu pada poin yang mendasar dalam pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Di dalam pembahasan bahasa Arab, di permasalahan ilmu tentang gramatikal atau qawaid dalam bahasa Arab, maka pembahasannya ada dua pembagian besar, disebut sebagai ilmu nahwu dan kemudian yang kedua disebut sebagai ilmu sorof ya. Nah, untuk pembahasan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu ini adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, maka kurang lebih pembahasan dalam pembahasan nahwu ini berputar pada tiga komponen besar. Yang pertama ini adalah bicara tentang huruf, yang kedua bicara tentang al-kalimatu atau kalimah, yang ketiga bicara tentang jumlah. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu komponen-komponen ini beserta penjelasannya. Yang pertama ya, ketika bicara tentang bahasa Arab ataupun bicara tentang berbagai macam bahasa, maka bahasa-bahasa itu memiliki huruf-huruf. Kalau dalam bahasa Arab, huruf-huruf tersebut adalah sesuatu yang menyusun sebuah kata atau satu kata terjadi karena sebab adanya hal ini, yaitu huruf-huruf. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai huruf hijaiyah. Yaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai huruf ya. Nah, huruf adalah sesuatu yang masih belum bisa difahami dan dimengerti. Ya, jadi huruf itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang belum bisa difahami atau belum bisa dimengerti. Misalkan ada orang yang berkata, misalkan ba. Apa artinya ba? Ya tidak ada. Apa artinya ta? Ya tidak ada. Maka setiap bunyi dalam bahasa Arab yang mana bunyi tersebut tidak difahami, yang mana bunyi tersebut tidak difahami, maka itu disebut sebagai huruf.
Nah, di dalam pembahasannya huruf itu ada dua bagian, ada yang disebut sebagai huruf hijai, ya, huruf huruf-huruf alfabet, ya. Kemudian huruf yang kedua itu adalah huruf ma'ani. Ada harful ma'ani. Huruf ma'ani itu adalah huruf-huruf yang sudah memiliki arti dan huruf tersebut juga bisa disebut sebagai kalimat atau sebagai kata. Ya, seperti kalimat wa yang artinya adalah dan. Wa idz qala rabbuka, wa idz qala rabbuka, dan atau id itu huruf, tapi huruf yang disebut sebagai huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki arti, sudah memiliki makna. Tapi kalau huruf hijai itu huruf yang disebut sebagai alif sampai ya, itu adalah huruf hijai, yaitu huruf-huruf yang masih belum memiliki arti. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang masalah kalimah atau kata, ya. Bicara masalah kalimah atau kata. Nah, di dalam bahasa Arab itu kata atau al-kalimatu atau kata ini adalah sebuah kalimat yang sudah bisa difahami, bisa difahami sebagai sesuatu yang memiliki arti. Jadi al-kalimah adalah susunan dari huruf-huruf yang sudah bisa difahami menjadi sebuah pengertian. Kalau kita contohkan di sini, misalkan pada kata, contohnya ya, pada kata waladun. Contohnya waladun. Waladun ini adalah kalimah atau yang disebut sebagai kata. Kenapa? Karena waladun itu sudah dapat diartikan sebagai kata, yaitu pengertiannya adalah anak laki-laki. Kemudian bintun, itu pun adalah sebuah kata. Karena bintun adalah susunan huruf yang sudah memiliki pengertian. Tapi kalau misalkan wa saja, atau huruf ha saja, atau huruf zal saja, atau huruf ha saja, atau huruf ta saja, maka itu disebut sebagai huruf. Maka kalimat adalah kumpulan dari huruf-huruf yang tersusun yang sudah mengandung pengertian atau makna. So, waladun misalnya, bintun misalnya, atau hadza, atau hadhihi, dan yang lain sebagainya. Ini namanya kalimat. Kalimat itu adalah waladun, bintun, Muhammadun, atau hadza, atau hadhihi, masjidun, babun. Ini adalah al-kalimatu. Artinya adalah kata. Ingat ya, jangan tertukar dengan istilah yang lain. Jadi ada al-jumlah. Ya, pada yang ketiga ini adalah al-jumlah. Baik, al-jumlah ini pengertiannya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau al-kalimatu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata. Nah, kalimat ini adalah kumpulan dari kata-kata yang membentuk susunan kalimat. Jadi kalau kalimat ini adalah sebuah ungkapan atau kumpulan dari kata-kata. Kumpulan dari kata-kata. Kalau kalimat adalah kumpulan dari huruf menjadi kata, ketika kata dengan kata al-kalimatu ditambah al-kalimatu ditambah al-kalimatu, kata ditambah kata misalnya, maka dia menjadi kalimat. Nah, contoh kalimat ini ada juga dalam buku Al-Arabiyah bin Namadzid. Contohnya pada kata hadza waladun. Dia ada dua kata, minimal dua kata. Hadza waladun, ini anak laki-laki. Maka ini disebut sebagai jumlah. Maka jumlah itu adalah kumpulan kata. Ya, kemudian hadhihi bintun. Hadhihi bintun juga ada dua kata. Hadhihi ini bintun, anak perempuan. Maka ini disebut sebagai jumlah. Disebut sebagai jumlah mufidah, sebuah kalimat yang telah sempurna. Ya, jadi kalau kata belum disebut sebagai kalimat, seperti hadza ini, ya belum disebut sebagai kalimat.
Jadi perbedaannya adalah huruf adalah sesuatu yang menjadikan unsur dari kata-kata, kemudian kalimat adalah kumpulan dari huruf yang mengandung pengertian, sedangkan kalimat adalah kumpulan dari kata-kata, minimal dua kata. Ketika ada dua kata saling berkumpul, maka itu disebut sebagai jumlah, ya, disebut sebagai jumlah mufidah. Ada namanya shibahu jumlah. Nanti kita jelaskan dalam pembahasan buku ini, seperti fil baiti. Fil baiti itu adalah jumlah, tapi masih shibahu jumlah, belum menjadi jumlah mufidah. Nah, teman-teman semua para peserta Arabic Online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang kata atau bicara tentang jumlah, maka pembagian besarnya ini menjadi demikian ya. Kita lihat di sini. Yang pertama untuk kata, baik, untuk kata atau kalimat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-isim, yaitu kata benda. Yang kedua adalah kata kerja atau al-fi'il. Ya, ada kata benda, ada kata kerja. Nah, pada pembahasan buku yang pertama ini yang kita bahas adalah kata benda. Nah, sedangkan pada jumlah kalimat, jumlah atau kalimat itu pun terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, tentunya yang akan kita bahas ini adalah jumlah ismiyah, yaitu kata benda yang nanti turunannya akan menjadi mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Baik teman-teman semua, seperti contohnya yang bisa kita lihat pada contoh yang ada di bawah ini, misalnya pada kalimat misalnya hadza waladun, ya ini jumlah ismiyah. Waladun, ya jadi hadza waladun ini adalah jumlah ismiyah. Hadhihi bintun ini adalah jumlah ismiyah. Waladun itu adalah isim, bintun adalah isim, ya. Kemudian misalkan hadza Muhammadun misalnya. Ini adalah jumlah ismiyah. Sedangkan Muhammadun itu adalah isim atau kata benda. Nah, baik, sekarang muncul pertanyaan, apa itu isim dan apa itu ismiyah? Baik, untuk isim atau kata benda, ya. Kata benda itu memiliki indikasi atau satu kata disebut sebagai kata benda, dia memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah berakhiran kasroh. Setiap kata yang berakhiran kasroh itu kata benda. Ya, nanti kita akan jelaskan masalah ini pada bab jar dan majrur atau pada masalah zorof makan, zorof zaman, dan yang lain sebagainya. Kemudian ciri yang lainnya itu adalah berakhiran dari tanwin. Berakhiran tanwin. Ya, bisa bisa in, bisa an. Ya. Jadi pada pembahasan kita pada bab yang pertama ini kita hanya bicara masalah domah tanwin aja ya. Jadi kita nggak bicara fathah tanwin ataupun kasroh tanwin. Nanti kita akan bahas pada bab-bab yang selanjutnya yang nanti kita akan juga jelaskan. Contohnya seperti waladun, bintun. Nah ini berarti contohnya, ini adalah contoh dari isim, kata benda. Jadi kalau udah akhirannya adalah domah tanwin, maka ini adalah kata benda. Kalau kata kerja dia tidak bisa ditanwin. Baik ya. Jadi kalau untuk kata kerja atau kalimah fi'il atau kata kerja
maka dia tidak bisa ditanwin. Tapi kalau kata benda dia bisa ditanwin. Baik, kita terus kemudian diawali dengan alif lam. Ya, ini ya. Diawali adanya alif lam di hadapannya. Seperti contohnya dalam ayat misalnya di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu." Al-kitabu, maka al-kitabu itu adalah contohnya adalah dia adalah isim. Kemudian yang lain daripada itu adalah diawali dengan huruf jar. Huruf jar nanti kita akan jelaskan huruf jar itu apa saja, tapi kurang lebih contohnya misalnya pada kata fi. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Fi, ila, min, ala contohnya ya. Itu adalah huruf jar. Yang mana huruf tersebut mengindikasi kalimat setelahnya itu adalah isim atau kata benda. Ya, jadi tidak mungkin fiil itu diawali dengan huruf jar. Nah kemudian kapan satu kata itu dikatakan kata benda atau kalimah isim? Apabila dia menunjukkan nama orang. Apabila dia menunjukkan nama orang. Ya contohnya di sini Muhammadun contohnya. Ya yang nomor satu ini hadza Muhammadun. Kemudian atau hadhihi Fatimatu gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya. Jadi setiap nama maka itu sudah menjadi menunjukkan kata itu adalah kata benda. Maka ini ada 4, tapi 4-4-nya ini tidak harus berkumpul ya. Artinya gini, kalau ada kata benda nih misalnya, dia sudah diawali dengan alif lam, maka otomatis dia tidak bisa tanwin gitu ya. Nanti kita akan jelaskan pada bab yang kedua, pada buku Al-Arabiyah bin Namadid. Nanti kita juga akan jelaskan tentang bab ma'rifah dan bab nakiroh. Jadi ini cuman sekilas pada bab yang pertama ini. Jadi ketika sudah alif lam maka sudah tidak bisa lagi tanwin. Maka komponen-komponen ini ada kalau yang satunya tidak ada. Tapi kalau yang satunya ada maka hal tersebut bisa saja menjadi tidak ada. Contohnya tadi tentang tanwin ya. Contohnya tentang tanwin dan yang lain sebagainya. Kemudian juga kata benda itu juga bisa tambahannya ya, yaitu seperti nama-nama wilayah ya, seperti Jakarta, Mesir, Suriah, Solo, Banten, Jawa, maka itu menunjukkan itu adalah kata benda. Baik, selanjutnya nah ini ya. Kemudian poin yang lain ya, tadi kita sudah jelaskan pada bab yang sebelumnya. Ketika kita bicara tentang jumlah ismiyah, jadi teman-teman semua, ini yang kita bahas ini semuanya adalah jumlah ismiyah ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Jadi waladun itu namanya kalimah isim, kata benda. Tapi hadza waladun itu adalah jumlah ismiyah. Nah maka susunan dari jumlah ismiyah itu adalah susunan gramatikalnya, kaidahnya adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, di sini mubtada dan khobar. Mubtadanya itu adalah subjek, khobar itu sebagai predikat. Ya, kata hadza waladun contohnya, hadza itu adalah subjek, waladun itu adalah predikat. Hadhihi adalah subjek, bintun itu adalah predikat. Ya, maka di dalam jumlah ismiyah ini yang akan berlaku gitu. Jadi kalau untuk jumlah fi'liyah itu beda lagi, itu fi'il, fa'il sama maf'ul. Kalau jumlah ismiyah maka dia pasti terdiri atas mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, ya, mubtada dan khobar. Nah, untuk syarat-syaratnya ya, mubtada dan khobar itu yang pertama dia harus selalu marfu. Marfu itu adalah dhammah atau dhammah tanwin, ya. Seperti contoh, pokoknya dia tuh nggak akan bisa fathah, dia pasti dhammah. Maka kalau dia contohnya Muhammadun mahirun, tidak bisa Muhammadin mahirun, tidak bisa. Atau Muhammadun mahirin itu tidak bisa. Maka mubtada dan khobar dia harus marfu ya. Kemudian susunan dari mubtada dan khobar itu
susunan dari jumlahnya atau kalimatnya itu pasti selalu dimulai dengan kata benda, isim. Selalu dimulai dengan kata benda. Walaupun di dalamnya itu ada fiil. Walaupun di dalamnya ada kata kerja. Misalkan contohnya Muhammadun yaktubu ad-darsa. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Maka Muhammadun itu menjadi mubtada'nya. Nah, kemudian yang ketiga, susunan antara mubtada dan khobar harus saling sesuai. Maka ketika mubtada'nya itu ma'rifah, khobarnya harus ma'rifah. Ya. Ketika mubtada'nya itu maaf ya, kita ulangi, susunan antara mubtada dan khobar harus saling sesuai. Contohnya di dalam buku ini bahwasanya mubtada'nya ini antara mudzakkar dan muannas sesuai. Ya, hadza adalah mudzakkar, waladun adalah mudzakkar, hadhihi adalah mudzakkar, bintun adalah mudzakkar. Dan yang perlu difahami juga adalah mubtada itu harus ma'rifah ya. Mubtada itu harus ma'rifah atau sesuatu yang memiliki alif lam. Nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Jadi ini sebuah indikator dari mubtada dan khobar. Jadi pada prinsipnya mubtada itu adalah sesuatu yang diterangkan. Dia bersifat pasif. Sedangkan khobar itu adalah yang menerangkan kondisi dari si mubtada. Contohnya pada hadza waladun. Ya, hadza ini adalah mubtada kan, berarti dia butuh keterangan. Ini apa ini? Dikatakan waladun. Ini adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menerangkan posisi dari mubtada. Jadi mubtada adalah sesuatu yang diterangkan, sebuah kata atau ya sebuah kata yang diterangkan oleh kata yang setelahnya. Kata setelahnya itu yaitu khobarnya itu menerangkan mubtada, begitu. Ya. Nah, kemudian pada pembahasan di bab ini juga membahas tentang masalah mudzakkar dan muannas ya. Jadi teman-teman semua ini sering ada pertanyaan apa aja sih muannas gitu ya? Apakah hanya tak marbutoh saja atau tidak gitu ya. Nah, di dalam pembahasannya isim itu kalau kita lihat berdasarkan jenisnya, maka dia ada mudzakkar dan muannas. Ini jenis kelamin. Jadi setiap benda dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin, ada mudzakkar dan ada muannas. Pada prinsipnya mudzakkar itu adalah selain muannas, dan yang paling banyak keterangannya adalah tentang muannas. Yang paling banyak keterangannya adalah tentang muannas. Jadi kalau kita udah hafal muannas, maka insya Allah mudzakkar pun kita akan hafal. Apa saja susunan-susunannya? Ya, yang pertama terdapat ta marbutoh. Ya, terdapat ta marbutoh di ujung katanya. Contohnya ya di sini. Contohnya ustadzah, di sini ustadzah, mudirah, ustadzatun, mudiratun, raisatun, tilmidatun, mudarrisatun, thalibatun. Ya, itu adalah contohnya adalah untuk yang muannas. Yaitu karena terdapat ta marbutoh. Kemudian yang kedua adalah nama perempuan. Nama perempuan Fatimah, Zainab, misalkan Titik atau Faizah atau Zakiyah, ya, dan yang lain sebagainya. Setiap nama perempuan maka itu sudah dipastikan itu adalah muannas, ya. Kemudian alif ta'nits maksurah, ya. Alif ta'nits maksurah. Nah, untuk alif ta'nis maksurah ini, baik, kita akan ambil contohnya. Ya, kita akan ambil contohnya. Bentar ya. Kita akan ambil contohnya. Ya. Contohnya misalnya pada alif ta'nits maksurah. Ya. Pada kalimat sugro, yumna, kubro.
Ya, itu contohnya. Pada alif ta'nis maksuroh itu pada ya yang nggak ada titiknya itu. Jadi kalau ada kata yang seperti ini sugro, yumna, kubro, maka dia adalah muannats ya. Kemudian yang lainnya itu cirinya terdapat alif ta'nis mamdudah. Pada alif ta'nis mamdudah. Ada maksurah, ada mamdudah. Kalau mamdudah itu ada ada alif dan ada hamzah itu. Ya, sauda gitu ya. Sauda'u, baydha'u, ya, safra'u contohnya ya. Ini contohnya adalah alif ta'nis mamdudah. Kemudian contohnya lagi yaitu pada muannats majazi, yaitu muannas majazi, yaitu muannas yang secara majaz itu dihukumi sebagai muannas padahal dia tidak memiliki ta marbutoh, seperti nafsun jiwa, yadun tangan, ainun mata, syamsun matahari. Ya, jadi lafaz-lafaz tersebut dianggap muannas sebab pada kenyataannya dalam Al-Qur'an digunakan domir muannas. Contohnya pada kalimat wasyamsi waduhaha, haknya kembali kepada asyams. Jadi asyams itu disebut sebagai muannas. Dan kemudian dalam hal ini kita tidak bisa menentukan sendiri tetapi berdasarkan pengalaman. Jadi memang kita tidak bisa menentukan sesuatu sendiri tetapi berdasarkan pengalaman, atau kita dapati hal ini disebut oleh orang-orang Arab sebagai muannas, seperti misalkan anggota badan yang berpasang-pasangan, seperti tangan, mata, telinga, maka itu disebut itu adalah muannas. Kemudian untuk qalbun, ra'sun, sodrun itu dianggap muzakkar. Nah, kemudian contoh lagi muannas adalah jamak taksir ya. Seperti kata masajid, buyut, rusul. Masajid, buyutun, rusulun. Ini dianggap sebagai muannas. Lafaz-lafaz ini dianggap muannas dan sebagai kata gantinya harus menggunakan dhamir muannas ya. Misalkan hadhir rusul ya. Ini adalah jamak taksir. Kita nanti akan belajar tentang masalah jamak. Ini adalah jamak taksir. Masajid, buyutun, rusulun. Kemudian contoh yang lain adalah nama-nama tempat ya. Itu pun dianggap muannats seperti Jakarta, Asia, Misra, Suriah, Saudiyah, maka itu dianggap sebagai muannats ya. Pembagiannya kurang lebihnya begini ya, ada ta marbutoh nama perempuan, alif ta'nis maksurah pada kata yumna, sugro, alif ta'nis mamdudah pada kata sauda ya. Kemudian muannas majazi seperti ainun, yadun, udhunun, syamsun, qamarun ya. Kemudian jamak taksir pada kata masajid, buyut, rusul. Kemudian nama-nama tempat seperti Jakarta, Misr, Suriah, Saudiyah, Irak, Palestina dan yang lain sebagainya, itu adalah jenis dari muannas ya. Baik teman-teman semua, ini saja pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Alafu minkum, silakan kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar ditanyakan. Insyaallah nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.